A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, orang tua saya semua, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dengan kesyukuran kita ditambahkan lagi nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kaji dari fikih ibadah. Kita telah bahas sampai bab fikih jenazah, sudah selesai. Jadi setelah fikih jenazah kita masuk ke fikih zakat. Namun sebelum itu ada satu bagian dari fikih ibadah yang perlu dan penting untuk kita pelajari. Ini kita ambil dari kitab Ahkamul Marid fil Fiqhil Islami, ya, hukum-hukum fikih terkait dengan orang sakit. Nah, ini merupakan pelengkap dari kaji kita di dalam fikih ibadah. Karena dalam kondisi normal, ya tentu kita mudah melaksanakan ibadah. Tapi kalau kondisinya sakit bagaimana? Dan kita semua ini punya potensi untuk sakit, ya, apalagi jamaah Muhajirin, ya, kalau subuh ini saya lihat kan memang 50 ke atas, ya. Yang artinya ada kemungkinan sakit. Jangan sampai begini, jangan sampai nanti ketika kita keadaan sehat kita ibadah, tapi ketika dalam keadaan sakit, dan mungkin bisa jadi sakit itu adalah sakit yang menjadi pengantar kita untuk sakaratul maut, kita malah tidak sholat, tidak ibadah. Ini sangat disayangkan. Ya. Saya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Zainab dan Tabrani itu terkadang merasa miris melihat pasien-pasien itu dalam keadaan sakit malah tidak ibadah dia, tidak sholat dia. Alasannya kenapa tidak sholat? Apa alasannya? Sakit. Saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa berwudu, saya tidak bisa tegak untuk sholat, ya. Padahal boleh jadi sakitnya itu adalah sakit yang mengantarkan dia kepada sakaratul maut. Coba bayangkan, kita meminta kepada Allah untuk mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Bagaimana keadaan orang yang husnul khatimah? Orang yang husnul khatimah adalah orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban sholat sudah ditunaikan, zakatnya sudah ditunaikan. Nah, ini dia sakit tapi dia malah tidak sholat. Seandainya dia mati dalam keadaan dia tidak sholat, gimana? Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bagian penting di antara fikih ibadah dan fikih zakat ini yang harus dibahas, yaitu tentang masalah hukum-hukum fikih terkait dengan orang sakit. Jangan sampai sakit menjadi penghalang kita untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah meskipun kita dalam keadaan sakit. Baik, kita masuk ke bab yang pertama, al-babul awal, ahkamut taharah, ya. Bagian yang pertama dalam fikih ibadah ini adalah hukum-hukum taharah dan dibahas dalam 6 pembahasan. Al-mabhasul awal, bahasan yang pertama, ta'rif at-tayammum wa bayanul hikmah fi masyru'iyatihi wal adillatil waridah fi masyru'iyatihi. Terkait dengan pengertian tayamum, ya, kita kembali refleksi, kita ulang sedikit tentang masalah tayamum yang sudah kita bahas di fikih
ibadah sebelumnya, juga hikmahnya dan pensyariatannya. Itu yang paling pertama. Baru nanti kita masuk kepada bagian ta'riful marad, ya, pengertian sakit. Wa bima yu'rafu kaunuhul marad uzran mubihan, dan kondisi sakit yang bagaimana yang menjadi uzur yang syar'i ketika dalam melaksanakan ibadah dalam kondisi yang diringankan. Baik. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, ta'rifut tayammum. Tayammum fil lughah al-qasdu. Yuqalu tayammamat asy-syai'. Yang dimaksud dengan tayammum adalah berniat sesuatu. Wa tayammum fi syar'i, dan tayammum dalam istilah syariat al-qasdu ila as-sa'id at-tayyibi limashil wajhi wal yadaini minhu. Bermaksud untuk menggunakan debu yang suci, diusapkan wajah dan kedua tangan dengan niat listibahatis shalah, untuk dibolehkan melaksanakan salat. Inda adamil ma, ketika tidak ada air, awil ajzi an istimalihi, ataupun tidak mampu untuk menggunakannya. Wa kaunut tayammum bimakna al-qasdu, ya. Dan tayammum digunakan maknanya untuk ke arah yang tersebut tadi. Baik, wal hikmah fi masyru'iyyatihi, dan hikmah disyariatkannya tayammum at-takhfifut wat taysir. Takhfif keringanan, taysir kemudahan. Ala hadhil ummah, untuk umat ini yaitu umat Islam, wa huwa rukhsatun wa fadilatun, dan ia merupakan keringanan dan kemuliaan, ya, keunggulan. Ikhtassat biha lam yusyarikha fiha ghairaha, yang mana ini khusus hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayammum itu menjadi salah satu media untuk bersuci yang hanya diberikan kepada khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan umat-umat yang sebelumnya. Ya. Lutfan minallah wa ihsanan, dan itu merupakan kelemah lembutan dari Allah dan juga kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Allah sudah beri kemudahan. Tidak bisa kita berwudu, kita bisa tayamum. Orang kalau sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit, itu biasanya pakai infus kan? Bisa dia berwudu. Orang keadaan dalam diinfus, bisa dia berwudu? Tidak bisa. Tidak bisa, karena infus itu juga akan direkatkan dengan plaster. Plaster itu akan menghalangi air sampai ke kulit. Makanya memang yang paling memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan pensucian, ya, hendak sholat, adalah dengan tayamum. Memang itu yang paling memungkinkan, ya, paling memungkinkan. Namun dengan kondisi-kondisi tertentu, nanti kita bahas kondisi-kondisinya. Kemudian dalil-dalil dari pensyariatan tayamum ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya. Kalau dari sisi Al-Quran, wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Ini yang surah An-Nisa ayat yang ke-43. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang daripada kalian itu baru buang air besar atau menyentuh perempuan, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dari sisi Al-Qur'an sudah jelas. Kemudian hadis juga jelas sekali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Al-mabhasus tsani, bahasan yang kedua, fit tayammumil marid. Tentang tayamum bagi orang yang sakit. Ta'riful marad. Pertama, pengertian sakit. Sakit yang bagaimana? Nanti jangan tangan kita kejepit pintu. Lalu mau sholat, harus tayamum. Kenapa tayamum, Pak? Tangan saya sakit, Ustaz. Saya kan sakit. Sakitnya di jari, tapi dia bertayamum. Maka kita lihat dulu pengertian sakit yang bagaimana nih, yang bisa dimasukkan ke dalam kategori orang yang boleh bertayamum. Wa huwa khurujul badan an haddil i'tidali wal i'tiyadi ilal al-wajad wa syuzuz wa qala fi lisanil arab al-marad as-saqam. Yang dimaksud dengan sakit secara umum adalah kondisi tubuh kita yang keluar dari kondisi yang normal, kondisi yang biasa-biasanya, mengalami sesuatu yang aneh. Itu yang dimaksud dengan sakit. Ya biasanya kita kondisinya normal, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit-sakit yang lain, itu kan sehat. Nah, keluar dari kondisi normal, kepala kita sakit, ya pusing, itu kan kondisi tidak normal. Ya, maka itu disebutkan sebagai sakit secara umum. Wa yutlaqul marad aidan ala izlamit tabi'ah wal ittirab ba'da safaiha wa i'tidaliha. Wa qad ja'al marad fil Qur'anil Karim bi makna asyubha wa bi makna asyahwa. Dan memang istilah sakit ini ada yang istilahnya memang secara zahir, ada pula sakit yang batin. Ya, sakit yang batin. Misalnya sakit di hati kita, ya, sakit hati. Sakit hati itu memang hatinya sakit atau perasaannya sakit? Perasaannya, ya. Jadi jangan pula nanti kenapa Bapak itu Ibu lah, kenapa Ibu tayamum? Saya sakit hati, Ustaz, sama tetangga saya. Jadi ya kan saya sakit, Ustaz. Jadi saya tayamum. Itu sakit hati nggak masuk dalam kategori sakit yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Jadi secara bahasa memang dibahas oleh ulama-ulama kita, ya, supaya jangan orang menjadikan fikih ini sebagai hilah, sebagai satu kita katakan sebagai alasan-alasan, ya, untuk tidak melaksanakan hukum syariat. Baik, al-maradu ala thalathati adrub. Sakit itu ada 3 kategorinya, ya. Ad-darbul awal, yang kategori pertama, ayyakunal marad katsiran, sakitnya itu banyak, bihaitsu yakhaful maut min isti'malil ma'i li bardil ma' au lil illati allati bihi au yakhafu talifa aduwin au fawati manfaatiha. Yang pertama ini memang satu kondisi di mana sakitnya itu bisa ditakutkan, dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian. Ini sakit-sakit yang parah nih, ya, sakit-sakit yang parah sehingga kalau dia menggunakan air maka dikhawatirkan nanti malah tambah parah sakitnya. Nah, seperti itu, ya. Atau kalau dia tidak sampai meninggal, akan ada anggota tubuhnya yang misalnya tidak bisa digunakan, tambah parah, misalnya tangannya, ya, terpotong setengah, ya. Kemudian darahnya sudah kering. Kalau kena air nanti dikhawatirkan maka darahnya basah lagi, ya, keluar lagi. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan di dalam bahasan orang, ya, sahabat Nabi yang kepalanya kena timpa batu, ya, tertimpa batu pecah, tapi kemudian setelah pecah itu kering, ya, kering luka di kepalanya.
lalu kemudian dia mimpi basah, malam mimpi basah, sudahlah sakit, ya, pecah kepala mimpi basah pula kan. Nah, kemudian subuh-subuh mau mandi, ya tanya sama kawannya, ini ada nggak saya uzur, nggak usah mandi karena kepala saya ini kan pecah, ya ini sudah kering dia darahnya jadi nggak ngalir lagi. Ya, kalau saya mandi nanti khawatirnya berdarah kembali kan seperti itu, luka lagi dia. Ada nggak uzur? Kata kawannya tidak ada. Kami tidak menemukan uzur. Mandilah kawan tuh. Ya, pendarahan, meninggal. Maka diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Qataluhu. Oh, mereka telah membunuh kawannya itu. Kenapa? Menunjukkan sesuatu yang salah. Ya, maka kata Nabi, obat dari kebodohan itu bertanya. Kata Nabi, itulah. Ya, Nabi itu udah marah seperti itu. Kenapa? Dia tak tahu, kawan-kawannya tak tahu, tapi ngasih jawaban. Ini salah nih. Kalau memang tak tahu, jangan sebut tahu. Wallah alam. Ya. Kalau tak tahu, wallah alam, saya tak tahu. Tanya yang lebih ahli. Nah, seperti itu. Jadi kasus yang pertama atau kondisi yang pertama yang memang kalau menggunakan air maka ini bisa berbahaya. Ya, itu kondisinya yang pertama. At-tarjih mazhabul jumhur arjaha wa huwa sahih li quwwati adillatiha min al-ayatil al-hadis as-sahihah qad taqaddamat qawlu Atha al-Hasan mardudun ay bi qoulihi ta'ala. Nah, baik, ini enggak perlu yang kita bahas yang ini. Baik, ad-darbu tsani. Kategori yang kedua, ayyakunal marad yasiran illa annahu yakhafu ma'ahu hudusu illa aw ziyadatiha au bat'i bur'in au husuli syai'in fahishin ala aduwin zahir. Yang kedua, orang yang sakitnya ini ringan sebenarnya, tetapi dikhawatirkan apabila menggunakan air maka akan bertambah sakitnya atau menjadi lambat penyembuhannya. Misalnya ada luka di tangan atau di kaki, ya ini kan kita kategorikan lukanya ini ya ringan lah, ya, ringan. Tetapi kalau dia menggunakan air, lukanya itu nggak kering-kering begitu, ya, nggak kering-kering lukanya. Kalau kena air nggak kering, ya kena air lagi, makin lama penyembuhannya. Ini kategori yang kedua. Ya. Maka ulama berbeda pendapat fi ibahati tayammum, untuk tayamum ini apakah memang dia boleh atau tidak. Pendapat yang pertama, annahu yubahu lahu tayammum wa huwa madhhabu jumhurul ulama, ya, wa minhum Abu Hanifah wa Malik, wa qaulu atsani lil Imam Asy-Syafi'i, wa zahiru mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang pertama pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dalam kondisi seperti itu, walaupun sakitnya ringan, maka boleh dia bertayamum. Kalau dikhawatirkan jadi tambah sakit atau lama penyembuhannya, walaupun sakitnya ringan. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya, ya ada luka yang kalau kena air jadi tambah lama penyembuhannya, ya, makin lama gitu. Nah, yang seperti ini dalam mazhab jumhur dibolehkan. Ya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, la yubahu lahu tayammum ma'a wujudil ma' illa inda khaufit talaf wa huwa wahidu qauli asy-Syafi'i. Ya. Dan pendapat yang kedua ini tak boleh menggunakan tayamum kalau masih ada air, ya, kecuali betul-betul ditakutkan bahwa kalau menggunakan air itu akan rusak atau bertambah parah sakitnya. Jadi kalau hanya agak lebih lama penyembuhannya itu tidak masuk. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, ya, juga salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada dua pendapat. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya, pendapat yang paling kuatnya
kalau masih belum sampai pada tingkat akan memudaratkan yang besar, ya, sakitnya ringan, ya, hanya saja kalau menggunakan air tambah lama sembuhnya, ya, maka ini belum bisa dikategorikan sebagai sakit yang bisa membolehkan tayamum. Jadi pendapat mana yang diambil? Tentu kalau kita melihat seperti ini, kita ambil pendapat yang mayoritas ulama. Ya. Mayoritas ulama ya, menyebutkan boleh, tak ada masalah tayamum itu kalau memang kita khawatir, dan ini yang menyebutkannya bukan kita ya, bukan kita. Ini Ustaz, kalau ini luka ini Ustaz kena air, menurut saya. Ini jangan pakai menurut saya nih kalau masalah sakit nih. Menurut dokter Ustaz, kalau luka ini kena air maka tambah lama penyembuhannya. Oh begitu Pak? Iya. Jadi boleh saya tayamum? Boleh. Tapi harus pendapat ahli. Jangan pendapat pribadi, pendapat saya. Kalau pendapat saya akan cari yang paling ringan, paling mudah. Nanti semua seperti itu Ustaz, tangan saya ini kejepit pintu Ustaz. Jadi kalau kena air ini rasanya ngilu Ustaz. Saya rasa tambah lama lah sembuh tangan saya ini Ustaz. Enggak ada hubungannya sama itu. Nah, coba tanya itu sama dokter. Kata dokter enggak masalah Bu, kena air tuh enggak ada masalah tuh, cuman memar saja. Enggak ada masalah kena air. Itu kata dokter. Tapi Dok, menurut saya didebat pula lah dokternya kan. Ini yang seperti ini bahaya. Jadi kalau menurut pendapat ahli dokter bahwa luka itu akan lama sembuhnya kalau kena air, maka kita sudah boleh bertayamum. Kalau yang pertama lukanya memang berat, ya memang semua ulama sepakat, nggak ada masalah seperti itu. Nah ini pendapat yang kondisi yang kedua, sakitnya ringan tapi bisa menyebabkan lama penyembuhan, ya, atau bertambah parah. Nah, itu yang kedua kondisinya. Ad-darbu tsalis, ya, kondisi yang ketiga, ya, kategori yang ketiga. Ayakunal marad yasiran bihaitsu la yakhafu min isti'malil ma'u ma'ahu talifan wala maradan mukhawwafan wala abta'a buruk wala ziyadatul alam. Ini kondisi yang ketiga, sakit yang ringan dan memang tidak dikhawatirkan ketika menggunakan air jadi bertambah parah, tidak dikhawatirkan semakin lama sembuhnya, ya, tidak ada masalah. Ya, sakit, ya, demam misalnya, tapi demam-demam ya biasalah, demam-demam mungkin panas ya, cuaca panas dingin demam. Tapi kalau kita berwudu nggak masalah juga gitu. Ya, tidak membuat bertambah parah. Ya, nggak sampai meriang. Kalau meriang kan lain ceritanya. Kalau meriang itu kena air rasanya dingin sekali. Ini demam saja, demam, sakit kepala, badan agak hangat. Kalau kita wudhu ya nggak masalah. Nah ini kondisi yang ketiga nih. Dalam kondisi seperti ini, maka ada beberapa perbedaan pendapat ulama juga. Ya, ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang paling sahih, la yajuzu lahu at-tayammum ma'a wujudil ma'i inda kafatil ulama. Ya. Tidak dibolehkan kondisi seperti ini untuk bertayamum kalau masih ada air di keseluruhan ulama. Kalau ada pendapat yang berbeda dari ini, namanya pendapat yang syaz atau pendapat yang menyimpang. Ya. Oh pokoknya asalkan sakit udah boleh tayamum. Gitu kan ada tuh, asalkan sakit tayamum, padahal kena air enggak apa-apa, cuman malas saja dia kena air. Nah, cerita malas ini susah kita, ya, nggak sampai kaji kita ke sana kalau namanya malas kan, malas kena air Ustaz. Ya. Bertambah sakit rupanya kalau kena air, enggak Ustaz. Lama penyembuhannya kalau kena air, kata dokter enggak juga Ustaz. Jadi kenapa bertayamum? Malas Ustaz. Ya, kena air itu dingin rasanya. Nah, ini tidak bisa yang seperti ini. Ya. Islam itu memudahkan,
tapi jangan dimudah-mudahkan. Islam itu memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yang memang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Karena dari setiap pengorbanan kita, Bapak Ibu sekalian, itu ada pahala yang berbeda-beda. Nggak sama setiap orang. Ini kita sama-sama ini datang ke masjid ini. Nggak sama pahala orang yang tinggal di sekitar sini. Yang lebih jauh lebih banyak pahalanya, walaupun sama-sama sholat di sini. Yang lebih jauh lebih banyak langkahnya, lebih banyak pahalanya. Ya. Lebih banyak pahalanya. Yang kondisinya mungkin rumahnya sama jauhnya, ya, hadap-hadapan, mau ke sini langkahnya sama, anggaplah 200 langkah menuju ke masjid. Tapi satu masih muda, satu sudah tua. Yang kakinya sudah agak gemetar-gemetar kakinya itu nggak sama pahalanya. Yang sudah gemetar-gemetar kakinya ini lebih besar pahalanya. Subhanallah. Jadi kita sama-sama melangkah ke masjid, nggak sama pahala kita. Yang lebih banyak pengorbanannya itu pasti dapat pahala yang lebih besar. Kita sakit, ya, kita sakit. Ketika kita bisa melaksanakan ini, kita nggak memudah-mudahkan. Saya masih sanggup kok untuk berwudu, maka berwudulah. Gitu. Tapi ketika kita tidak sanggup, ya jangan berwudu, bertayamumlah. Di sana ada pahalanya masing-masing. Jadi kita tetap menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam hukum Islam, tetapi kita tidak memudah-mudahkan hukum-hukumnya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Haji. Tadi di awal benar Ustaz ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bertayamum itu adalah sakit dalam perjalanan. Ada tadi menyentuh wanita. Iya. Yang saya maksud dengan menyentuh wanita itu apakah campur atau bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Pengertiannya hadas besar juga bisa diselesaikan dengan tayamum. Baik. Tapi itu ada kaitannya falam tajidu ma'an. Kalau tidak tidak ada air, kondisinya nggak ada air. Artinya salah satu yang menjadi penyebab seseorang harus berwudu atau bertayamum adalah menyentuh wanita. Nah, para ulama itu berbeda-beda pendapat dalam masalah ayat tadi. Aula mastumun nisa. Ayatnya sama, tapi pengertiannya bisa berbeda-beda karena di dalam bahasa Arab la masa yulamisu memiliki beberapa pengertian. Jadi bahasa Arab ini sangat unik dan kompleks. Ya. Contoh begini saja. Contoh, saya mengumpulkan ini misalnya ada terserak sampah, ya, sampah. Lalu saya kumpulkan sampah ini, saya kumpulin gitu, masukin plastik. Itu namanya jamaah yajma'u, mengumpulkan yang terserak-serak saya kumpulkan. Kalau yang terserak ini sebenarnya mainan, saya kumpulkan lalu saya tata. Ini mainan, ini di sini, ini di sini, ini di sini, saya tata sebagus mungkin. Ini bukan jamaah yajma'u. Dalam bahasa namanya jamaah yujammi'u, mengumpulkan sekaligus menata. Padahal sama-sama tuh jamaahnya jemaah, mengumpulkan sekaligus menata. Nah, kalau saya bersama-sama dengan orang lain, ya, mengumpulkan ini, ya, saling mengumpulkan namanya jamaah yujami'u, saling mengumpulkan. Nah, begitu. Jadi saling dia. Bahasa Arab ini kompleks. Satu baris saja berubah, satu huruf saja berubah, bisa berubah makna. Nah, ambil contoh tadi, lamasa yalmasu, asal katanya artinya menyentuh. Ya. Lamasa yulamisu, saling menyentuh. Itu dia. Di Al-Quran disebutkan Aulamastumun nisa, bukan lamastum, ya. Lamastum. Jadi bukan menyentuh, tapi saling menyentuh, ya, saling menyentuh. Nah, disinilah kenapa para ulama kemudian
berbeda pendapat. Karena kata saling menyentuh memiliki berbagai persepsi. Mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa la masa itu sudah masuk kategori umum. Pokoknya bersentuhan saja yang bukan mahram batal wuduknya. Harus berwuduk kembali atau bertayamum kalau tidak ada air. Lalu mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan la masa adalah bentuk saling, artinya ada kesengajaan. Kalau kita sengaja menyentuh wanita yang bukan mahram kita, maka batallah wuduknya, wuduk kembali. Kenapa? La masa ada kesengajaan, sengaja menyentuh gitu. Nah, mazhab Imam Malik melihat hadis la masa saling menyentuh ada maksud, dan maksud dari saling menyentuh ini tujuannya adalah untuk syahwat. Maka kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan lalu muncul syahwat, ya, berdesir, bersentuh, berdesir, begitu, berdesir dia, maka ini batal. Kalau tersentuh di jalan tidak batal, ya. Tersentuh di jalan tidak batal, tidak ada kesengajaan, tidak ada desiran, begitu. Mazhab Imam Abu Hanifah lebih jauh daripada itu. Yang dinamakan la masa saling menyentuh, tentu itu adalah makna kiasan dari berhubungan suami istri. Maka di situ dia Pak Haji, muncullah 4 perbedaan pendapat tentang batalnya wudu antara bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Satu ayat yang sama bisa menimbulkan 4 persepsi karena ada di dalam ayat tersebut kata yang memiliki makna ganda. Nah, itu dia. Jadi kalau namanya bersentuhan itu ada 4 persepsi. Mazhab Syafi'i tersentuh aja batal, wuduk lagi atau tayamum lagi. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal sengaja. Mazhab Imam Malik sampai ada desiran, artinya ada muncul syahwat. Mazhab Imam Abu Hanifah kalau berhubungan suami istri, bersentuhan tidak batal, muncul syahwat tidak batal, berhubungan baru batal wudhunya. Kenapa? Karena ini juga ada hadis-hadisnya, ya, ada hadis-hadis yang mendukungnya. Kalau Imam Abu Hanifah, salah satu hadis yang mendukungnya itu adalah ketika Nabi hendak pergi sholat, Nabi pernah mencium Sayyidah Aisyah. Ya, Nabi mau pergi sholat ke masjid sama rumah Nabi, di rumah Sayyidah Aisyah kan cuma samping-sampingan. Ya, rumah Sayyidah Aisyah kan samping Masjid Nabawi itu, yang sekarang kemudian menjadi kubur Nabi. Dulu kan itu masih di luar masjid tuh. Jadi samping-sampingan. Nabi mau pergi sholat, bukan jauh, dekatnya. Jadi ketika mau pergi sholat, Nabi mencium, ya, hadisnya yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi suatu ketika pernah hendak pergi untuk sholat, lalu mencium salah satu dari istri-istrinya. Itu kata Sayyidah Aisyah. Lalu yang bertanya ini menyebutkan, pasti engkau, wahai. Iya, aku itu katanya. Dia nggak bilang dia yang dicium pertamanya. Dia bilang, pasti engkau yang dicium. Iya, aku yang dicium itu. Iya. Jadi Nabi mau pergi sholat, Nabi cium dulu istrinya. Nggak batal. Nah, itu makanya kenapa Imam Abu Hanifah, ya, mengaitkan ayat yang tadi aula mastumun nisa dengan pemahaman bahasa Arab la masa artinya jima, didukung lagi dengan hadis Nabi SAW yang mencium istrinya sebelum berangkat sholat, maka kloplah dia di sana. Nah, seperti itu. Ya, jadi masalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, Haji, itu ada 4 pendapat. Nah, tapi kita ini pendapat mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan maka batal. Baik suami atau istri. Suami istri kan itu bukan mahram. Ya, suami istri bukan mahram, ya. Nah, kalau suami istri mahram tidak boleh nikah dia.
Mahram itu adalah orang yang tak boleh kita nikahi. Jadi suami istri bukan mahram. Ya, suami istri itu namanya nikah. Ya, beda. Ya, suami istri itu bukan mahram. Siapa mahram ini? Suami saya mahram saya, bukan. Ya, suami ibu itu bukan mahramnya ibu. Kalau mahram tak boleh nikah. Nah, itu. Tapi halal untuk bersentuhan dan lain-lain karena sudah ada akad nikah. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya masalah bertayamum ini dan hal-hal yang membatalkannya dan juga sakitnya, kategori sakitnya. Ya, mana tahu ada yang pernah mengalami sakit di antara bapak ibu, lalu bingung, Ustaz, sebenarnya saya boleh tayamum nggak kalau kondisinya seperti ini? Nah, boleh ditanyakan. Ya. Silakan. Kalau sakit tidak bisa sholat sama sekali, boleh ditayamumkan sama keluarganya. Baik. Orang yang sakit tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, sekarang kita masukkan nih dalam 3 kategori tadi. Kategori pertama, kedua, sama yang ketiga. Orang sakit tak bisa bergerak masuk kategori yang mana? Yang pertama, yang parah. Yang kedua, yang ringan tapi khawatir bertambah sakit. Atau yang ketiga, dia sakit ya, dan tidak menambah-nambah dari sakitnya kalau pakai air. Nah, kita lihat dulu. Tidak bisa bergerak, oke, tidak bisa bergerak nih. Tapi apakah dia ketika tidak bisa bergerak, misalnya stroke atau lumpuh? Apakah stroke atau lumpuh ini dia akan terpengaruh ketika menggunakan air? Kalau misalnya kena air, apakah akan bertambah lumpuhnya atau bertambah stroke-nya? Enggak. Kalau stroke sama lumpuh itu sama sekali tidak terpengaruh. Hanya saja dia tidak bisa bergerak karena kondisinya stroke ataupun lumpuh. Jadi apakah masih bisa menggunakan air? Bisa. Karena dia bisa menggunakan air, maka dia masuk kondisi yang ketiga ya, di mana walaupun dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih wajib menggunakan air untuk berwudu. Itulah. Tetap dia berwudu ya, tetap dia berwudu. Jadi orang atau keluarganya lah yang mewudukan dia gitu, mewudukan dia, keluarganya. Nah, kondisinya, ini kondisi real di lapangan ini. Kondisi real di lapangan. Biasanya orang yang sudah seperti itu sudah sepuh biasanya. Ya, sudah sakit-sakit. Dan kebiasaannya misalnya lah suaminya yang stroke. Ya, agak susah jalan, sudah susah jalannya. Misalnya, ini kondisi real di lapangan nih, seringnya seperti ini. Siapa yang ada di rumah? Siapa yang ada di rumah? Jarang anaknya. Ada sih sebahagian, tapi jarang. Yang ada tuh biasanya istrinya. Karena anaknya sudah nikah. Anak perempuannya nikah dan diboyong sama orang ya. Jadi yang stay di rumah itu hanya istrinya. Nah, istrinya kan bukan mahram. Lalu bagaimana istrinya bisa mewudukan suaminya? Lah, saya wudukan suami saya, baru niat yang pertama sudah batal, ya kan? Baru ya kena sentuh tangannya. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi orang yang sedang sakit di kondisi darurat, maka berpindahlah mazhabnya dari mazhab Syafi'i kepada mazhab yang lain ya, kepada mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, atau kepada mazhab Imam Malik misalnya. Untuk apa? Untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan ibadah. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah dalam perbedaan pendapat ulama. Inilah bentuk rahmat. Kenapa? Dulu saya masih bertanya-tanya, kenapa pendapat itu tidak satu aja? Kenapa harus ada 4 mazhab? Kenapa harus ada perbedaan ini? Dulu saya bertanya-tanya ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya. Saya bertanya-tanya, benar. Setelah kita pelajari lebih dalam, oh ternyata ini hikmahnya. Kondisi di dunia ini tidak sama Allah jadikan, ya, nggak sama. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak Allah jadikan satu saja semua. Tapi tidak, kondisi beda-beda. Ada daerah yang air sulit, bukan sulit air ya, airnya sulit didapat.
Ada kondisi di mana air mudah dapat. Ada kondisi di mana air mudah didapat, debu juga banyak. Ada kondisi air sudah dapat, debu banyak. Nah, jadi macam-macam kondisinya. Gitu. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat, maka membawa rahmat, ya, membawa kemudahan untuk kita. Kondisi kita berangkat umroh di Masjidil Haram, kita pakai pakaian ihram, nggak akan mungkin nggak kesentuh sama wanita yang bukan mahram, nggak akan mungkin ceritanya itu. Ya, tangan kita terbuka, wanita banyak, ya pasti kena. Ya, kalau kita gunakan mazhab Syafi'i saja, tentu batal terus wudhu kita. Kapan selesainya tawaf itu? Ya, wudhu, ulang lagi, wudhu. Ulang lagi, ya kapan selesainya gitu. Maka dalam kondisi real seperti itu, Pak, ketika ada orang yang sakit lalu dia tidak bisa bergerak atau susah untuk bergerak, keluarganya boleh mewudhukannya, ya, boleh mewudhukannya, ya, ambil baskom, atau kalau saya selalu menyarankan pakai spray itu, ya, spray, iya, spraykan saja sampai airnya ngalir. Banyakkan airnya ngalir, bukan cuma sekedar lembab dan basah, bukan, sampai mengalir dia. Tangan kan, sampai ngalir airnya. Ketika airnya mengalir, itulah namanya sudah bisa untuk bersuci, ya, mengalir. Ya sudah, diusapkan semua air yang sudah mengalir tadi itu. Diusapkan, itu sah. Ya. Kalau tidak ada anaknya, nggak apa-apa, istrinya. Ya. Fahami dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini yang paling atas, ya, Imam Abu Hanifah. Nggak batal kecuali melakukan hubungan suami istri. Tapi Ustaz, wuduknya kan beda antara Syafi'i sama Hanafi. Bedanya sedikit saja. Apa bedanya? Kalau mazhab Hanafi, bagian kepalanya ini minimal 1/4. Kalau Syafi'i minimal berapa? 3 helai. 3 helai rambut kena, minimal 3 helai rambut kena. Kalau mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, minimal 1/4. 1/4 kepala. Itu saja. Kan nggak susah. 1/4 kepala. Sudah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kondisinya tadi memang tidak boleh juga kena air, kata dokter. Ini tidak boleh kena air. Kenapa? Ada sakit yang lain, terasa tulangnya ngilu-ngilu kalau kena air. Jadi tidak bisa kena air, Ustaz, kata dokter. Kalau kata dokter, oke, berarti ini orang masuk kategori yang ke-1, masuk ke yang 1. Dia bisa secara mutlak untuk ditayamumkan. Maka boleh mentayamumkan, ambil debunya, kita yang mentayamumkan wajahnya. Tebuk debunya, kita tayamumkan tangannya. Nah, bisa, tidak ada masalah seperti itu. Nah, boleh. Ya. Keluarganya kalau memang tidak memungkinkan, boleh istrinya dengan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Baik, ada yang tanya lagi? Silakan. Silakan. Ini yang mau saya tanyakan, kalau yang masalah sakit tadi, Ustaz. Iya. Kalau dia harus dirawat di tempat pelayanan khusus. Oke. Ya, di sana kan kita tidak bisa mengetahui itu. Ada azan misalnya, ini azan zuhur apa azan asar misalnya. Iya. Apa ini azan maghrib, apa azan isya. Nah, bagaimana pada saat itu waktu kita tahu hari ini maghrib, kita menjamak isya sekalian, boleh nggak? Nah, itu masalah menjamaknya. Sebenarnya belum sampai nih bahasannya, tapi kita lompat saja. Ini ada bahasan itu memang, Pak Haji. Memang ada bahasannya. Orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya, tapi tak boleh mengqosor. Jamak saja. Jadi kalau misalnya zuhur sama asar dijamak, ya, zuhur kerjakan zuhur 4 rakaat, kerjakan asar langsung 4 rakaat, boleh. Tapi nggak boleh dijamak, nggak boleh dua-dua, harus 4-4. Ya.
Jamak boleh. Nanti kita ada bahasan khusus tentang itu. Belum sampai tapi ditanyakan boleh. Ya, jawab dulu secara umum boleh. Maghrib sama Isya, ya, boleh dijamak, boleh di waktu maghrib. Ya, jadi menjamaknya di awal waktu, bukan di akhir. Nah, itu dia Pak Haji. Kalau untuk khusus orang sakit, kalau orang perjalanan itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi orang sakit, enggak. Orang sakit hanya boleh jamak tanpa qasar, hanya boleh jamak takdim, tak boleh jamak takhir. Nah, itu dia perbedaannya. Boleh. Makanya kalau kita di dalam perawatan khusus atau sedang sakit, saran kita ini sakit kan enggak tahu, jangan-jangan sakit itu yang mengantarkan kita sakaratul maut kan? Maka sebisa mungkin carilah rumah sakit yang menyediakan atau memfasilitasi kita dalam beribadah. Ada perawat yang mengingatkan kita waktu sholat, ya, ada ininya, sehingga kita tahu nih masuk waktu sholat. Ada rumah sakit yang memfasilitasi kalau kita ingin berwudu, misalnya kondisi tadi itu keluarga lagi pulang semua, tidak ada yang bisa mewudukan kita atau mentayamumkan kita, maka ada petugasnya, perawatnya yang bisa membantu kita untuk bertayamum. Itulah kenapa ada rumah sakit syariah, Bapak Ibu sekalian. Salah satu goal ataupun tujuan utamanya, jangan sampai ada umat Islam yang ketika dia sakit, dia susah untuk ibadah. Karena boleh jadi sakitnya itu adalah sakit yang mengantarkan dia kepada kematian. Nah, begitu. Jadi semua rumah sakit yang Islami lah istilahnya, ataupun kalau ada rumah sakit yang tidak Islami tapi menyediakan misalnya atau memfasilitasi, itu silakan. Saya merasa sedih sebenarnya, miris kalau ada jamaah masjid yang berobat ke Santa Maria. Ada nggak di sana kalau kita sakit diingatkan waktu sholat, Pak? Itu yang saya sampai sekarang, bahkan ada saudara dari keluarga dari istri saya yang kalau berobat itu pasti ke Santa Maria, padahal muslim. Kenapa? Kalau nanti Anda meninggal di sana, ada yang mentalkinkan di sana. Ya, mungkin suster itu mentalkinkan. Kalau mentalkinkan masuk Islam dia sekalian, ya kan? Nah, makanya miris. Ini bukan ceritanya rasis dan lain-lain, bukan. Ini kondisi di mana kita memang tak berdaya. Saya secara pribadi, kondisi yang paling saya membutuhkan bantuan adalah ketika saya sakit. Kalau saya masih sehat, saya masih bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi kalau lagi sakit memang tak mampu. Kaki tak mampu bergerak, tangan diinfus, tak mampu saya. Disitulah saya paling membutuhkan bantuan orang untuk ibadah, untuk berwudu, untuk bertayamum, untuk sholat. Itu paling saya butuhkan. Kalau saya masih sehat, saya sendiri lakukan. Kalau saya masih bisa bergerak, saya sendiri lakukan. Tapi kondisi sakit ini kondisi khusus. Maka memang salah satu yang menjadi goal, tujuan dari didirikannya rumah sakit syariah itu adalah untuk itu. Maka kalau ada rumah sakit yang tidak menyediakan rumah sakit syariah atau rumah sakit Islami yang tidak memfasilitasi pasiennya untuk bisa ibadah, ini zalim. Kecuali memang rumah sakit Santa Maria itu tidak menyediakan apapun, ya itu kan mereka ada masalah kan. Baik. Terima kasih. Dengan berapa ini? Masuk waktu? Ya. Udah, baik. Karena waktu juga yang memisahkan kita, insya Allah kita nanti pada bahasan selanjutnya akan membahas kelanjutan dari fikih orang sakit ini, ya, agar kalau suatu saat kita sakit, kita tahu bahwa kita masih tetap wajib untuk sholat. Sholat masih tetap wajib selagi kita masih kondisi sadar, waras. Waras artinya sadar, itu maksudnya ya, seger waras ya. Ya nggak mesti harus sehat, pokoknya kondisi kita tuh masih sadar gitu.
Kalau nanti sudah tidak sadar lagi, koma, kondisi koma dan lain-lain itu lain, ada bahasanya nanti di sini. Ya, berapa lama seseorang koma sehingga dia nggak wajib mengganti sholatnya? Nah, itu ada bahasanya, kita akan bahas di sana. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selalu sehat. Ya, walaupun kita bahas kaji fikih orang sakit, fikih ibadah orang sakit, tapi kita berdoa ya Allah sehatkanlah kami semua agar dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Tertutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.